Untuk trader yang baru mulai harus paham dengan yang namanya manajemen risiko. Kelebihan apa saja Pak? Kelebihannya kalau 1 bulan tentu ya lebih murah. Oke Pak, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, yaitu apa yang menjadi pertimbangan Anda dalam menyarankan Muhammad Safa dari Samarinda untuk memilih rekening BNI untuk transfer dana? Jadi waktu itu sebelum Bapak Safa ingin transfer, kita tanya dulu nih, dia mau transfer jam berapa dan juga via bank apa. Waktu itu Pak Safa menjawab dia ingin transfer via BCA. Nah, karena di sini kita menggunakan rekening khusus, bukan rekening pribadi, maka rekening yang tersedia itu adalah rekening BNI. Nah, makanya kita kasih rekening BNI supaya dia bisa melakukan transfer dari rekening BCA. Jadi pada dasarnya kita bisa menerima dari bank apa aja. Ya, dari bank apa aja kita bisa terima. Bank yang tersedia itu adalah BNI, Mandiri, Permata. Ya, itu tersedia. Jadi kalau misalnya dia dari bank BCA, ya dia bisa pilih mau Mandiri bisa, mau ke BNI bisa, mau ke Permata bisa gitu. Selain pembayaran dari bank, apakah bisa melakukan pembayaran dari yang lain Pak? Dari kripto gitu Pak? Kalau kripto belum bisa. Jadi yang bisa itu kartu kredit bisa, QRIS bisa, dan bank transfer. GoPay juga bisa, Dana bisa, OVO bisa. Lalu, apakah ini berkaitan dengan keuntungan atau kebijakan khusus tertentu? Bukan hanya masalah keuntungan, tetapi kita menjaga keamanan. Jadi jangan sampai orang transfer itu menggunakan rekening pribadi. Ya, jadi kita tidak menggunakan rekening pribadi supaya kita punya rekening khusus yang official untuk menerima pembayaran. Ya, jadi tidak ke rekening pribadi Andrew. Jadi pastikan juga kalau teman-teman menggunakan jasa atau produk kita, transfernya juga ke rekening yang sesuai dengan invoice. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu tentang verifikasi ya Pak. Ya. Pertanyaannya, bagaimana proses verifikasi dan konfirmasi setelah Bapak Muhammad Safa dari Samarinda mengirim bukti transfer? Jadi setelah dia melakukan pembayaran, kita akan minta bukti transfernya. Nah, dari bukti transfer itu kita akan cek apakah pembayaran dia itu sudah masuk. Dan biasanya apabila pembayarannya berhasil, baik dari pihak profit sharing maupun pihak dari customer akan menerima notifikasi lewat email. Nah, jadi cara itulah untuk kita bisa mengkonfirmasi apakah pembayaran itu sudah berhasil atau belum. Tapi selama ini sejak 2016 belum pernah ada kejadian uang hilang dalam urusan transfer beginian. Yang pernah itu adalah pending. Pendingnya juga bukan karena masalah internal kita, tapi karena dia punya nominalnya berbeda dengan invoice yang kita cetak. Uangnya dilebihin. Sistem kan nggak ngerti, ini uang kok bisa beda. Maka terpending. Nah, waktu itu kejadiannya setelah terpending, uangnya dipulangin. Nah, pembeli harus transfer ulang ke rekening atau ke invoice, nominal invoice yang sama. Nah, biasanya Pak, jika terjadi gagal transaksi Pak, biasanya nunggu berapa hari Pak untuk proses melakukan pembayaran lagi? Paling lama 7 hari. Kalau dia bank transfer selama ini belum pernah gagal. Yang pernah gagal itu yang sering gagal ya, menggunakan kartu kredit. Gagalnya itu gara-gara limitnya kadang-kadang nggak cukup. Nah, itu juga kita akan menerima notif gitu loh. Nah, jadi nggak usah khawatir kalau soal pembayaran ini kita menggunakan rekening terpisah yang valid. Jadi akan sangat-sangat aman, 100% nggak mungkin hilang. Pasti ada jalan keluar dan pasti bisa di-tracking. Maksimum uangnya itu dikembalikan ke pembeli, ke customer. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu tentang Funded Next ya Pak. Ya, pertanyaannya yaitu, dalam konteks platform trading Funded Next, apakah ada fitur atau alat khusus yang Anda sarankan untuk digunakan oleh trader, terutama yang baru memulai dengan akun live? Jadi Funded Next itu merupakan platform permodalan. Jadi dia menyediakan modal buat trader atau buat investor yang bisa lulus tes dari sistem mereka. Apabila ada trader atau investor yang bisa lulus tes sesuai dengan spesifikasi mereka, mereka akan memberikan modal. Jadi kita nggak perlu deposit, dia memberikan modal. Nah, sejauh ini
software kita yang bisa lolos dari Funded Next itu adalah FastCalc. Dan itu sudah ada YouTube-nya, sudah ada live streamingnya, sudah ada buktinya. Jadi kalau teman-teman mau lihat bukti, silakan chat aja ke tim kita di Telegram atau WhatsApp 081599108880. Kita sudah ada sertifikatnya juga, sertifikat kelulusan ya. Itu adalah salah satu tools kita yang bisa menembus, bisa transaksi secara otomatis dan bisa melewati spesifikasi yang disyaratkan oleh Funded Next. Dan sekali lagi semuanya serba otomatis, nggak perlu kita otak-atik. Jadi kita tinggal pakai software, semuanya berjalan otomatis. Selain dari FastCalc, apakah ada software lain Pak yang bisa digunakan di Funded Next ini Pak? Kalau hanya bisa digunakan, semuanya bisa. Tapi yang lolos dengan spesifikasi Funded Next baru FastCalc aja. Mungkin ke depan software-software lain menyusul, we never know ya. Tunggu aja update-nya. Tapi kalau ditanya sekarang, baru FastCalc yang bisa lolos spesifikasi tes dari Funded Next secara otomatis. Nah Pak, mengenai tentang rental kan ini Pak Muhammad Sapa ini menggunakan rental FastCalc ya. Di Provis Training itu ada rental software yang lain Pak? Ada 3. Yang pertama FastCalc, yang kedua adalah rental Prosplash, yang terakhir rental Expert Advisor Liberty. Nah kalau ini karakternya adalah averaging. Nah tentu dua software yang tadi terakhir yang disebutkan, Prosplash dan juga Liberty, dia sampai sejauh ini belum lolos karena dari Funded Next sendiri hanya toleransi 5% saja untuk drawdown. Nah makanya kalau untuk drawdown sekecil itu yang sangat-sangat cocok adalah yang FastCalc, di mana FastCalc itu karakternya adalah one shot scalping. Baik Pak, kita lanjutkan pertanyaannya yaitu tentang masih challenge Funded Next ya Pak. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda melihat peran dan manfaat dari challenge di Funded Next dalam membantu trader mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri mereka? Tentu ini adalah program yang bagus ya untuk memfilter dan juga memotivasi supaya trader itu memiliki keterampilan ya, memiliki skill sesuai dengan spesifikasi yang mereka minta. Menurut Andrew ya gampang-gampang susah. Yang bilang susah biasanya karena dia nggak belajar. Yang bilang gampang itu berarti karena dia belajar dengan ketat, dia belajar dengan serius, makanya akhirnya dia bisa lolos. Ya, contohnya Andrew sendiri sudah lolos. Jadi buat teman-teman yang mau lihat sertifikatnya, kita punya sertifikatnya, sertifikat kelulusannya gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ini adalah platform yang bagus, platform yang memberikan modal bagi trader-trader yang skillnya tinggi, tapi modalnya nggak ada. Nah, kan ada tuh, dia punya skill tapi modal nggak ada. Nah, bisa ikut yang challenge ini. Jadi kalau memang dia punya skillnya bagus, lolos tesnya, dia akan diberikan modal. Nah, nanti modal itu akan ditradingkan, nanti baru bagi hasil dengan Funded Next. Nah, Pak, untuk trader yang ingin challenge dari Funded Next ini kemana Pak yang bisa dihubungi? Oh, langsung aja ke website Funded Next, atau nanti kita akan berikan link khusus member untuk Funded Next ya, khusus Indonesia. Kita bisa berikan linknya, nanti kita akan tulis di deskripsi box, atau teman-teman chat aja di Telegram atau WhatsApp 081599108880. Teman-teman bisa langsung daftar di sana ya, nggak usah lewat kita karena kita punya link khusus untuk customer Indonesia. Funded Next punya itu. Adakah saran khusus untuk trader yang ingin mengikuti challenge tersebut? Ya tentunya sebelum dia mengikuti challenge, dia harus latihan dulu ya. Dia harus mengetahui product knowledge, dia harus mengetahui strategi trading ya. Dia harus tes dulu di demo account ya. Jadi ketika spesifikasinya masuk dengan apa yang diminta oleh Funded Next, silakan ikut tesnya. Karena tesnya kan berbayar. Jadi jangan sampai kita belum uji coba, kita belum tes, langsung ikut tes, kita nanti malah rugi uang tesnya gitu. Oke Pak, kita sudah ada di penghujung pertanyaan. Ya. Nah, pertanyaan terakhir yaitu, bagaimana cara Anda menilai penggunaan MT5 dalam trading forex? Jadi MetaTrader 5 adalah MetaTrader yang paling update. Yang versi sebelumnya adalah MetaTrader 4. Jadi MetaTrader 5 ini adalah versi yang paling update. Dan bagi Andrew yang menggunakan Expert Advisor, ini kita selalu menyarankan menggunakan MetaTrader 5. Karena yang pertama, instrumen transaksinya lebih banyak. Di situ
sudah pasti tersedia forex, sudah pasti tersedia komoditas, dan juga ada CFD. Dan yang paling signifikan adalah data atau kualitas data yang disediakan oleh platform MetaTrader 5 itu lebih bagus daripada MetaTrader 4. Kalau MetaTrader 4 di semua broker, entah nggak tahu kenapa, kita mau download data 1 tahun ke belakang aja datanya buruk, kurang bagus. Sementara kalau MetaTrader 5 itu datanya lebih lengkap. Jadi data ini kita sangat-sangat butuhkan untuk kita bisa melakukan backtesting atau kita mau melakukan optimisasi. Kita sarankan buat teman-teman yang trading, ya gunakanlah MetaTrader 5, di mana MetaTrader 5 ini adalah platform yang paling update. Apakah ada keunggulan atau fitur tertentu yang membuatnya menjadi pilihan yang baik untuk trader seperti Bapak Muhammad Samarinda? Ya, jadi kalau fitur-fitur unggulan, karena ini merupakan update, tadi Endo sudah singgung di sebelumnya, fitur yang kasat mata itu pairnya lebih banyak. Nah, untuk dari sisi yang lain-lain kurang lebih hampir sama, walaupun ada perbedaan-perbedaan detail yang Andrew tidak bisa sebutkan secara detail ya. Jadi contohnya time frame juga lebih banyak ya, dan juga indikator standar lebih banyak daripada MetaTrader 4 gitu loh. Itulah fitur-fitur yang kita bisa jadikan satu plus point daripada kita menggunakan MetaTrader yang keempat. Apakah bisa digunakan di semua broker, Pak? Bisa. Di semua broker apapun, baik MetaTrader 4 maupun MetaTrader 5, bisa semua. Berarti untuk klien bisa menentukan broker pilihannya sendiri ya, Pak? Betul sekali. Jika misalkan belum ada broker pilihan mereka, apakah dari tim Profit Training bakal menyarankan, Pak? Betul. Apabila ditanya, kita akan kasih saran. Misalnya dia belum punya broker nih, ya kita kasih saran broker yang terbagus buat mereka. Ya kita juga nggak mau sampai customer salah pilih gitu lah. Jadi kita bisa kasih saran sesuai dengan spesifikasi atau modal yang dia mau pakai berapa, atau strategi apa yang cocok. Karena kan walaupun broker pada dasarnya semua sama, yang beda itu speknya, minimal modalnya, delaynya, leverage-nya, servernya, dan sebagainya. Oke Pak, kita sudah selesai tanya jawabnya. Terima kasih sekali Pak sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan dari para member atau sama-sama. dari subscriber kita ya Pak. Sama-sama. Ini sangat informatif sekali bagi trader-trader yang semisalkan masih ragu tentang seputar pasca rental ya Pak. Semoga di video ini bisa terjawab semua. Siap. Jawabannya. Semoga ya. Nah, sebagai penutup nih Pak, kesan dan pesan untuk para trader yang ingin menggunakan rental pasca. Ya, jadi saran Andrew ya, pelajari semua materi-materi kita baik itu di YouTube maupun di website. Jadi kalau misalnya teman-teman nonton video ini, ya Andrew sarankan nontonnya jangan setengah-setengah ya, harus dari awal sampai akhir supaya ilmu yang dapat juga tidak setengah-setengah alias 100% ya. Tapi apabila teman-teman sudah nonton video ini masih kurang jelas, teman-teman bisa bertanya ke kita secara langsung. Silakan tulis saja pertanyaan kalian di kolom komentar. Kita akan jawab satu persatu pertanyaan kalian. Tapi misalnya ada pertanyaan yang lebih private, ya silakan kirim aja di Telegram atau WhatsApp di 0815 99 10 880 ya. Kita akan jawab juga dengan private. Dan apabila teman-teman sudah mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share supaya orang lain, ya sahabat kalian, teman kalian, keluarga kalian yang nonton video ini bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti apa yang kalian dapatkan. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips trading lainnya. Salam profit.